Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa pada malam hari ini. Mari sama-sama, sengaja kita sama-sama akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam hidup kita selalu memiliki pilihan. Kita kalau disuruh memilih, kita pasti ingin memilih pekerjaan yang terbaik. Kalau disuruh memilih, kita pasti ingin memilih tempat tinggal yang terbaik. Kalau disuruh memilih, kita ingin memilih rumah, tempat tinggal, pekerjaan, masa depan yang baik. Saudaraku, semua itu manusiawi sekali. Kita pasti ingin memilih berdasarkan yang terbaik menurut pandangan kita. Ketika Tuhan memilih seorang raja yang menggantikan Saul, kita percaya juga Tuhan pasti memilih seorang raja yang terbaik. Saudaraku kasih Tuhan, seringkali manusia itu memilih berdasarkan pandangan matanya. Manusia memilih berdasarkan pandangan secara fisik. Tapi Tuhan memilih bukan berdasarkan pandangan seperti mata manusia. Pilihan Tuhan jauh melampaui apa yang bisa dilihat oleh seorang manusia. Manusia terbatas pandangannya, tapi Tuhan tidak pernah dibatasi ketika Dia memilih seorang raja di Israel. Ketika Tuhan memilih Daud, kita percaya bahwa Tuhan melihat hati Daud. Tuhan melihat bagaimana Daud ada seorang yang dipilih oleh Tuhan secara istimewa untuk menggantikan Raja Saul. Saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi seorang raja, kita melihat bahwa Samuel pada mulanya tidak pernah memperhitungkan Daud. Samuel seorang nabi besar. Ketika dia disuruh pergi untuk mengurapi raja menggantikan seorang Raja Saul, ketika Samuel melihat kakak Daud yang badannya besar, yang badannya tinggi, Samuel mengatakan, inilah dia orangnya. Dan Tuhan berkata, bukan dia. Suatu Samuel terjebak melihat pandangan dari sisi seorang manusia. Apa yang dilihat oleh Samuel tidak seperti yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat seorang Daud, seorang yang masih muda, yang tidak pernah diperhitungkan oleh Samuel, bahkan tidak pernah diperhitungkan oleh papanya sendiri. Ketika saudara demi saudara Daud sudah dipanggil, satu demi satu diperhadapkan Samuel, tapi semuanya itu tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi ketika Daud datang, Tuhan berkata, inilah dia, urapilah dia,
menjadi raja. Saudara kasih Tuhan, itulah pilihan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang untuk bersedia dipakai oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika Daud diurapi menjadi seorang raja, jadi tercatat dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 16 itu saudara. So ketika Daud sudah diurapi menjadi seorang raja, bukan secara otomatis saudara dia langsung menduduki tata seorang raja. Kita tahu bahwa Saul itu masih berkuasa. Saul masih seorang raja di Israel. Ketika Daud diurapi, bukan otomatis tahta itu menjadi milik Daud. Ketika Daud diurapi, bukan secara otomatis istana itu menjadi milik Daud. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, bukan secara otomatis Daud menjadi seorang penguasa di Israel. Saudaraku, kalau sudah melihat perhatikan catatan kitab 1 Samuel, ketika Daud sudah diurapi seorang raja, saudaraku, bukan istana yang dia punya, bukan jabatan yang dia punya, bukan tahta yang dia punya, semuanya tidak dia miliki. Bahkan dia harus terusir daripada negeri Israel. Bahkan dia harus dikejar-kejar sebagai seorang buronan daripada Raja Saul. So kebayangkan, sudah diurapi menjadi raja, tapi terusir justru dari Israel. Sudah diurapi menjadi seorang raja, tapi justru sudah pun dikejar-kejar sebagai seorang buronan. Saudara, kau si Tuhan, kalau kita jadi Daud, bagaimana kita saudara? Kita mungkin berkata demikian, katanya diurapi jadi raja, katanya sudah diurapi jadi raja, kok aku diusir keluar dari negeriku? Kok aku dikejar-kejar oleh Raja Saul? Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Bukankah kau sudah mengurapi aku di seorang raja? Tapi mengapa aku tidak memiliki tahta? Aku tidak memiliki istana. Bahkan tempat tinggal pun aku tidak punya. Aku harus hidup di negeri orang asing. Aku harus berpura seperti orang gila. Aku harus kehabisan makanan minuman. Aku harus tinggal di negeri musuh Israel. Katanya aku tidak menjadi seorang raja. Kalau sudah jadi Daud, saudara percaya enggak perkataan Tuhan? Kalau saudara jadi Daud, saudara masih mau memegang perkataan Tuhan enggak? Yang sudah mengurapi dia menjadi raja, tapi bukan tahta yang dia punya, bukan jabatan yang dia punya, bukan penguasa yang dia punya, bukan kuasa yang dia punya, tapi semuanya itu sama sekali tidak ada dalam kehidupan dia. Saudara, kita bisa saja meragukan perkataan Tuhan. Kita bisa saja tidak percaya karena kondisi-kondisi kita lihat, kita mulai meragukan perkataan Tuhan, mulai meragukan janji Tuhan. Tapi Daud tidak pernah kehilangan kepercayaan itu. Dia percaya akan janji Tuhan. Sehingga ketika selalu dia percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah mengurapi dia, maka Tuhan juga akan memimpin dia memasuki istana Saul. Tuhan juga menuntun dia untuk naik tahta sebagai seorang raja. Sehingga Daud tidak pernah berambisi untuk menyingkirkan Raja Saul. Sehingga Daud tidak pernah tergoda untuk membunuh Raja Saul meskipun dia punya kesempatan sampai 2 kali. Sehingga Daud tidak pernah tergoda untuk membawa pasukannya untuk kudeta kepada Raja Saul. Daud mempercayakan tahtanya dia itu kepada tangan Tuhan. Soalnya kadang-kadang kita itu ingin menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Seringkali kalau kita ingin menyelesaikan masalah kita, pergumulan kita, bukan dengan cara Tuhan, bukan menunggu waktu Tuhan,
kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri, kita maunya waktu kita bukan waktu Tuhan. Tapi Daud tidak demikian. Dia menantikan waktu Tuhan. Dia tidak pernah memakai tangannya itu untuk melakukan perkataan, untuk melakukan perbuatan yang kotor, untuk menjatuhkan Raja Saul. Dia menunggu waktu Tuhan. Sehingga saudara, kalau saya melihat dari kitab 1 Samuel sampai di akhir hidupnya, sampai kematian Raja Saul, Tuhanlah yang menyingkirkan Raja Saul, bukan Daud. Tuhanlah yang mengangkat Daud, bukan dengan cara Daud, tapi dengan cara Tuhan. Sampai Daud tidak turun tangan untuk menyingkirkan Raja Saul. Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat peristiwa ini, bagaimana Daud dia tetap bisa berjalan dan jalan Tuhan, meskipun ada penderitaan, meskipun dia dijahati oleh orang, meskipun selaku dia dikejar-kejar, meskipun dia mau dibunuh, tapi Daud tidak memakai tangannya itu untuk melakukan perbuatan yang jahat kepada Raja Saul. Daud membiarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Maka Daud pernah berkata bahwa ketika dia sudah mengambil tongkat, dia sudah mengambil tongkat Raja Saul itu, dia berkata, biar Tuhan yang menjadi hakim antara dia dan Saul. Daud melepaskan Raja Saul. Saudaraku dikasihi Tuhan, biar kita belajar bahwa dan kita menjalani hidup kita ini, jangan pernah biarkan saudara kita dikuasai oleh keadaan-keadaan kita yang membuat kita akhirnya jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kita mau percaya kepada tangan Tuhan yang akan menuntun hidup saudara dan saya, meskipun di jalan yang gelap, tapi di situ ada Tuhan. Lebih baik berjalan di dalam jalan yang penuh kegelapan bersama dengan Tuhan, daripada kita berjalan di jalan yang kelihatannya begitu mengasihkan kita, tapi tanpa Tuhan. Daud menjalani kehidupan yang penuh dengan kegelapan, tapi ada Tuhan di dalamnya. Saul menjalani kehidupan yang penuh dengan kenyamanan istana, tapi tanpa ada Tuhan. Karena itu saudara, jangan berkecil hati. Kalau saat ini saudara bergumul di dalam kesusahan-kesusahan, kalau saudara bergumul di dalam penderitaan-penderitaan, masalah-masalah yang tidak belum selesai, ketika itulah bukti buat Tuhan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya ada begitu banyak peristiwa yang Kau izinkan terjadi pada kami yang tidak kami bisa mengerti. Masalah demi masalah, kesusahan dan kesusahan Kau izinkan terjadi pada kami. Tuhan, tolong kami agar kami belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menuntun kami dalam jalan tidak pernah salah, dan kami belajar mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan untuk belajar mempercayai hidup kami kepada Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa.